Tersambar kereta, ibu hamil tewas di perlintasan Tebet. Kemnaker luncurkan program magang nasional Batch 1. Viral, pengendara motor diduga adu jotos dengan mata elang. Prabowo Subianto instruksikan tambahan BLT untuk 140 juta warga. Indonesia-Australia perkuat kerjasama pertahanan. Pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Fasi. Apa kabar pagi hari Luar ini? Biasa pagi hari. Kita harus tetap baik ya, Betul. tetap ceria karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Bersama saya Sally Sregar dan saya Pesti Rahmadi. Inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Seorang ibu hamil muda ini tewas tersambar kereta komuter lain di perlintasan rel kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Korban tewas seketika dengan luka di bagian kepala dan juga kaki. Jasad Reni 26 tahun terbujur kaku dalam balutan kain di pinggir rel kereta api Jalan Asem Baris, Tebet, Jakarta Selatan. Wanita asal Pandeglang, Banten yang sedang hamil muda ini tewas tersambar kereta komuter lain jurusan Bogor, Jakarta tidak jauh dari rumah indekos yang juga dihuninya. Insiden ini menyita perhatian warga setempat yang berbondong-bondong mendatangi lokasi kejadian. Peristiwa bermula ketika korban sedang berdiri di pinggir rel kereta api sambil memesan ojek daring. Saat sedang menatap layar telepon genggam, korban tidak menyadari rangkaian kereta komuter lain melintas dan juga langsung menyambar karyawati bagian pemasaran sebuah perusahaan swasta ini. Korban yang sempat terseret beberapa meter pun tewas seketika dengan luka di bagian kepala dan kaki nyaris putus. Petugas Polsek Tebet dan identifikasi Polres Metro Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Awalnya dia mau nungguin Grab lagi itu kan, dua tuh chattingan sama temennya. Mungkin dia terlalu turun gitu. Akhirnya kesamber. Yang satu masih di atas. Dia udah turun duluan. Dia ngontrak di belakang ini nih ngontrak dia gitu. Pak, korban laki-laki atau perempuan, Pak? Perempuan. Itu infonya lagi hamil atau gimana, Pak? Enggak Muda, hamil muda katanya. Oh, hamil muda. Oke, baik. Oleh petugas, jasad korban dibawa ke kamar jenazah RCM untuk divisum untuk kepentingan penyelidikan. Polsek Tebet masih menyelidiki kasus ini dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, nasib sial dialami pedagang bakso keliling di wilayah Kebagusan Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Akibat terpeleset, gerobak bakso dagangannya hanyut di kali salah satu selokan di kawasan sekitar pada Jumat 17 Oktober 2025. Beginilah rekaman video kamera pengawas yang merekam terjadinya peristiwa gerobak milik tukang bakso yang hanyut terbawa arus selokan di wilayah Kebagusan Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Oktober 2025. Gerobak penjual bakso itu hanyut sesaat penjual bakso terpeleset di lokasi karena jalannya yang juga tergenang. Penjual bakso malang itu berupaya sekuat tenaga menahan dan juga menarik gerobak baksonya yang hanyut tersebut. Namun kuatnya arus selokan membuat gerobak dengan cepat menjauh dari jangkauan penjual bakso. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, satu unit mobil pick-up rombongan ziarah asal Legok Kabupaten Tangerang, Banten ringsek parah setelah menabrak truk tanah yang mendadak berhenti di Jalan Raya Serang, Jakarta, Desa Tambak, Kecamatan Cibin, Serang, Banten pada Minggu 19 Oktober 2025. Akibat kecelakaan tersebut, 5 penumpang mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan. Beginilah suasana saat evakuasi mobil pick-up rombongan ziarah asal Legok Kabupaten Tangerang, Banten yang menabrak truk tanah di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Desa Tambak, Kecamatan Cibin, Kabupaten Serang, Banten. Akibat benturan keras, mobil pick-up ringsek di bagian depan dan 5 penumpang mengalami luka-luka. Minimnya penerangan jalan di lokasi kejadian diduga menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Barusan ada yang tanah juga karena menghindari kepatan. Tadi kecelakaan apa, Pak? Sama apa, Pak? Mobil truk sama pick up. Kenapa bisa tabrak itu?
karena yang di depannya ngerem mendadak, ada pembatas itu kan nggak kelihatan, Bang. Oh, gelap ya? Gelap, posisinya gelap, nggak ada penerangan sama sekali. Truk tanah yang mengerem mendadak dikarenakan menghindari pembatas jalan yang dipindahkan ke tengah juga menjadi penyebab mobil pick-up tak sempat mengerem dan juga menabrak. Menurut para penumpang mobil pick-up, rombongan mereka sedang dalam perjalanan menuju Banten Labah untuk ziarah. Tiba-tiba mobil yang ditumpanginya menabrak truk tanah di depannya. Akibatnya 5 orang penumpang terluka termasuk seorang anak kecil. Arah dari sana Pak ke sini. Oh, terus menabrak apa? Nembak mobil yang tronton. Tronton. Sekarang mobil tronton di mana ada? Kata security tadi ada di depan sih. Oh, tadi apa lukanya? Bagian kepala sih ada anak kecil, terus supir tangan. Berapa orang? Kalau yang di depan ada 4 orang sama anak kecil 1. Oh, itu rencana mau kemarin? Rencana mau ke Banten tuh aja. Ziarah ya? Arahnya sama truk itu ya? Kalau arah ke Serang ya? Sama, cuman pas saya turun tadi mobil positif itu dia menghadap ke trotoar itu, ke perbodan itu. Oh, nabrak tuh ya? Nggak tahu dia mau ngindarin itu atau gimana, saya nggak tahu. Sekarang yang di klinik berapa orang? Yang klinik 4 orang. Yang supirnya? 5 orang. Yang supirnya? Yang supirnya juga. Sama supirnya? Ya. Petugas Satlantas Polres Serang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan kedua kendaraan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Serang, Banten, Firman Arif, jurnalis Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, PT KAI Komuter membenarkan adanya kepulan asap yang juga keluar dari gerbong 8 KRL jurusan Bogor Jakarta Kota di Stasiun Tanjung Barat Jakarta Selatan pada Jumat 17 Oktober 2025. PT KAI membawa rangkaian kereta tersebut ke Dipo Manggarai untuk diperiksa lebih lanjut. Kepulan asap keluar dari salah satu gerbong kereta komuter lain di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan terjadi pada Jumat pagi 17 Oktober 2025. Seketika para penumpang yang mengetahui banyaknya kepulan asap langsung panik berhamburan keluar gerbong. Manajer Public Relation KAI Komuter, Leza Arlan, membenarkan adanya kepulan asap dari gerbong KRL di Stasiun Tanjung Barat yang terjadi pada pukul 7.36 waktu Indonesia Barat. Setelah diperiksa, asap diketahui keluar dari gerbong 8 KRL jurusan Bogor Jakarta Kota. Dari hasil pengecekan awal tidak terdeteksi adanya korsleting listrik atau persoalan lain, sehingga kereta tetap melanjutkan perjalanan hingga ke stasiun Jakarta Kota. Namun untuk memastikan kereta benar-benar aman untuk kembali dioperasikan, rangkaian gerbong KRL bermasalah itu akhirnya dibawa ke Dipo Manggarai. Tadi pagi memang terjadi ada asap keluar dari bawah dari KRL di Stasiun Tanjung Barat itu sekitar pukul 7.3 pagi ya, 7.36, di mana asapnya keluar dari kereta ke-8 di Stasiun Tanjung Barat. Seperti itu, Mas. Kalau untuk tindak lanjutnya gimana, Mas? Jadi setelah ada asap kan penumpang itu pada keluar, terus kita sebagai tahap awal kita melakukan pengecekan di Stasiun Tanjung Barat tersebut. Nah, di Stasiun Tanjung Barat ada pengecekan awal dari petugas terkait. Di situ juga kita sudah memastikan ya. Yang pertama kita pasti utamakan keselamatan dan keamanan penumpang ketika melakukan berkomuter. Nah, ternyata di sana keretanya dalam kondisi baik dan akhirnya dijalankan sampai dengan Pasar Minggu. Balik lagi bahwa keselamatan itu penting buat perjalanan KRL di stasiun Pasar Minggu. Kita lakukan pengecekan ulang. Nah, pengecekan ulang itu ternyata memang kondisi kereta dalam keadaan baik sehingga dapat dijalankan sampai dengan ke stasiun Jakarta Kota. Nah, dampaknya keterlambatan kereta komuter lain 12.07 itu kurang lebih 12 menit. Akibat kejadian tersebut, perjalanan kereta komuter lain 12.07 sempat mengalami keterlambatan selama 12 menit. Di Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga karena sakit hati seorang suami tega membunuh istri sirinya di salah satu bar milik korban di Jalan Patimura, kawasan wisata Legian Kuta, Badung, Bali. Pelaku menghabisi korban dengan menggorok leher menggunakan pisau pemotong kelapa hingga tewas. Barang berharga milik korban pun dibawa lari oleh pelaku. Inilah bar di Jalan Patimura, kawasan wisata Legian Kuta, Badung, Bali yang menjadi saksi bisu aksi sadis Kamal Mopangga, suami siri dari Endang Sulastri, pemilik bar yang tewas mengenaskan dengan leher digorok. Kamal Mopangga adalah suami siri korban yang selama ini dipercaya mengelola berbagai usaha milik korban seperti bar, kafe, hingga rental motor. Entah apa yang merasuki pikiran pelaku, Kamal, orang terdekat yang dipercaya korban, malah membunuh korban dengan sadis. Peristiwa bermula adanya cekcok antara pelaku dengan korban yang memicu pertengkaran keduanya.
Saat itu korban diduga melontarkan caci maki dan kata kasar kepada pelaku. Tersangka yang merasa sakit hati kemudian menyimpan dendam dan menyiapkan sebilah pisau pemotong kelapa di bar milik korban tersebut. Aksi sadis pelaku akhirnya dilakukan saat korban datang meminta dipijit oleh pelaku. Tersangka kemudian menyabetkan pisau ke leher wanita asal Banyuwangi tersebut hingga kejang-kejang dan tewas di tempat. Usai membunuh korban, pelaku tidur berdampingan dengan jasad korban semalaman, hingga akhirnya pelaku melarikan diri, membawa uang tunai $400 Australia atau sekitar 4 juta rupiah, serta sejumlah barang berharga milik korban. Agar jejaknya tak terendus, kamera pengawas di sekitar lokasi juga dirusak tersangka. Jasad Endang akhirnya ditemukan oleh anak angkatnya 2 hari kemudian, yang curiga karena sang ibu angkat lama tak terlihat dan mendatangi bar. Anak angkat korban lalu melapor ke Babin Kaptipmas karena mencium bau busuk dan mendapati korban tewas di atas kasur di kamar korban. Tim gabungan Polsek Kuta Satreskrim Polresta Denpasar serta dibantu Polda Sulawesi Utara berhasil membengkuk tersangka di kampung halamannya. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam saat pelaku tiba di kawasan Gunung Galunggung Bitung, Sulawesi Utara. Pelaku dihadiahi timah panas di kedua kakinya oleh petugas karena berusaha melarikan diri saat penangkapan. Pada hari tersebut juga, karena memang niatnya awalnya ingin melakukan pembunuhan, ya, tapi pada saat itu dilihat korban masih belum tidur, ya, karena memang dia rencanakan akan dilakukan ataupun dibunuh pada saat dia tidur, ya. Namun pada saat itu belum tidur, ya. Kebetulan korban ini meminta pijit, ya, meminta pijit terhadap pelaku, ya. Dengan posisi membelakangi, duduk, bersila. Nah, disitulah kesempatannya, ya, si pelaku melakukan ataupun modusnya melakukan pembunuhannya, ya, dipijit, ya, sebanyak 3 kali. Kemudian dia mengambil pisau yang memang sudah disiapkan, ya, oleh pelaku ini di bawah bantal, ya. Berdasarkan hasil otopsi didapatkan bahwasanya korban ini mengalami kekerasan benda tajam, ya, ataupun terpotong sebanyak 100%, ya. Saluran pernapasannya menggunakan pisau ini, ya, sebanyak 100% dan mengakibatkan leher 60% terpotong, ya, sebanyak 3 kali, ya. Korban ataupun ini mengalami luka benda tajam sebanyak 60% dan mengakibatkan saluran pernapasannya 100% terpotong. Itulah yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Aparat kepolisian masih menelusuri dugaan bahwa pelaku membawa kabur harta korban senilai 2 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Kamal Mopangga harus rela mendekam di balik jeruji besi. Dari Bali, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, cuaca ekstrim yang panas terjadi di beberapa hari ini dan diperkirakan berakhir di bulan Oktober. Beberapa faktor menjadi sebab tingginya suhu udara di Indonesia. BMKG memperkirakan perubahan cuaca akan terjadi pada bulan November. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan cuaca ekstrim panas saat ini masih terjadi hingga bulan Oktober ini. Faktor panasnya suhu udara disebabkan gerak semu matahari di wilayah selatan ekuator di Indonesia bagian selatan. Faktor lainnya juga disebabkan faktor massa udara kering di Australia dan cuaca cerah berawan yang menambah suhu udara panas. Suhu 36-38 derajat terjadi di Tanah Merah, Jaya Wijaya, Papua, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Majalengka, Jawa Barat. Ya, untuk kejadian suhu yang agak tinggi untuk beberapa hari ini memang saat ini kita berada di bulan Oktober, yaitu adalah gerak semu matahari. Jadi saat ini posisinya ada di wilayah selatan ekuator atau di sekitaran wilayah Indonesia bagian selatan. Kemudian dari data yang tercatat memang beberapa wilayah di wilayah Indonesia suhunya berkisar antara 36 sampai 38 di sekitaran wilayah Papua, kemudian di wilayah NTT, Kalimantan Barat, begitu juga dengan wilayah Jawa Barat. Kemudian untuk data observasi di wilayah Jakarta sendiri, Jabodetabek, masih berkisaran antara 33 sampai 35 di hampir sebagian besar di wilayah Jabodetabek. Kemudian juga ditambah pengaruh dari monsun Australia yang membawa massa udara kering. Jadi memang menambah terasanya jadi cukup panas ya di wilayah Indonesia bagian selatan. BMKG mengimbau selama kondisi cuaca saat ini, masyarakat yang beraktivitas di siang hari menggunakan pelindung tabir surya agar tidak terpapar sinar matahari. BMKG memperkirakan di akhir Oktober akan terjadi cuaca hujan tinggi setelah gerak semu matahari menjauhi Indonesia bagian selatan. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, seorang pria babak belur diamuk warga setelah tertangkap tangan mencuri tas di salah satu restoran di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat pada Minggu 19 Oktober 2025. Modus pelaku berpura-pura makan dan mencari kelengahan korban yang diincarnya. Aksi nekat dua orang pelaku pencurian tas terjadi di sebuah restoran di Jalan Margonda, Depok, Minggu 19 Oktober 2025 malam. Salah satu pelaku berhasil ditangkap warga setelah ketahuan mengambil tas milik pelanggan yang lengah saat menikmati hidangan. Menurut juru parkir restoran, dua orang pelaku beraksi secara bersamaan. Satu orang masuk ke dalam restoran untuk melakukan aksi nekatnya, sementara satu pelaku lain menunggu di luar menggunakan sepeda motor. Begitu aksinya terlihat, korban dan pelayan restoran langsung berteriak, sehingga warga dan petugas parkir langsung mengejar pelaku. Satu orang pelaku berhasil ditangkap setelah dihadang warga, sementara rekannya kabur dengan mengaku sebagai pengemudi ojek online. Kita lagi jaga di sini, terus tiba-tiba dari customer di dalam itu teriak, ada maling. Ya kita dan teman-teman refleks di lokasi, ya langsung dari situ ada pelaku bawa motor, ya kan, yang satu lari dari sana, mungkin udah ketahuan di dalam, ambil tas, kayaknya tas customer itu, udah pas kejadian di sini dia naik motor ini ya kita tomplok di sini, motor jatuh. Nah yang satu loncat itu yang pelaku ambil tas, yang satu lagi tuh bawa motor ngaku-ngaku tukang ojek. Nah yang satu berontak ya akhirnya motornya kabur lepas. Nah itu pelaku ngambil tasnya di dalam, itu dia lagi makan apalagi? Iya dia lagi makan. Mungkin dia lengah, akhirnya ya maling itu pura-pura makan apa gimana kurang tahu juga ya kronologinya. Ya customer yang lain melihat, ya udah, mungkin dia lihat, dia teriak, udah baru customer yang dicuri itu merasa kehilangan. Pelaku yang sempat dihajar warga kemudian diserahkan ke Polsek Beji dengan bantuan Babin Kaptipmas yang datang ke lokasi. Sementara seorang pelaku lainnya kini masih dalam pengejaran polisi. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tengah istirahat usai antar penumpang, pengemudi ojek daring ditusuk orang tak dikenal di kawasan Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sempat kritis akibat luka tusukan di bagian perut, kondisi korban kini mulai membaik dan masih dirawat di rumah sakit. Pengemudi ojek daring ini diselamatkan para pengguna jalan setelah pingsan di Jalan Radio 3 Kebayoran Baru akibat kehabisan darah saat mengejar pelaku yang melakukan penusukan terhadap dirinya di kawasan Taman Langsat, Kebayoran Baru. Berkat kesigapan warga, nyawa korban berhasil diselamatkan usai dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan tindakan medis. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 3 saksi termasuk korban. Dari hasil penyelidikan sementara, korban ditusuk oleh orang tak dikenal saat tengah beristirahat di kawasan Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, usai mengantarkan penumpang ke wilayah Sudirman. Dalam kasus ini, polisi tidak menemukan adanya unsur perampokan lantaran tidak adanya barang korban yang hilang. Lukanya sendiri di bawah dada, di atas perut. Dari keterangan korban sendiri, dia sampai jatuh di situ berupaya untuk mengejar pelaku. Karena udah luka, mungkin tidak bisa mengejar, akhirnya pingsan di pinggir jalan. Untuk penyelidikan kami sudah meriksa 3 orang saksi yang melihat mengantar dia ke rumah sakit dan yang ada di lokasi kejadian. Saat ini polisi masih memburu pelaku penusukan yang identitasnya masih belum diketahui. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa terkait dengan peristiwa yang terjadi, seperti yang tadi juga sudah ada videonya ya, sangat mengerikan sekali ketika ada orang yang tadi kenal, tidak ada unsur apa-apa, tapi juga langsung melakukan penusukan seperti itu ya. Ini juga kita harus tetap waspada, harus tetap hati-hati, karena kita tidak tahu ya kejadian seperti ini bisa terjadi kapan saja, dan juga di mana saja seperti itu. Dan kalau kita lihat memang kita juga sangat turut mengapresiasi kepada pihak warga yang berada di sana, karena dengan sangat sigap, dengan sangat langsung menolong korban, hingga akhirnya bisa terselamatkan dan juga nyawanya juga alhamdulillah sekarang juga di rumah sakit dengan keadaan selamat seperti itu meskipun harus mengalami perawatan intensif. Betul, memang untuk saat ini Faiz dan pemirsa di mana motif dari orang tadi dikenal ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, di mana memang kalau kita ketahui ternyata ini belum ada unsur-unsur kelalaian ataupun memang kesengajaan, karena memang ternyata dari barang berharga korban juga tidak ada diambil. Betul, dan tidak ternyata, ada yang hilang ya. Betul, dan ini masih dalam proses penyelidikan. Kita berharap bahwa saya memang
seperti ini harus diwaspadai karena ternyata orang tak dikenal pun bisa melukai kita. Ini menjadi waspada di mana di sekitaran kita ternyata masih banyak orang-orang yang sangat jahat sekali ya, iseng-iseng seperti itu. Dan mudah-mudahan kedepannya dari pihak kepolisian bisa segera menemukan titik terangnya apa sih kira-kira motif dari pelaku melakukan hal tersebut, dan mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi kembali. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Menteri Ketenagakerjaan Yasirli optimis pemerintah mampu menciptakan 19 juta lapangan kerja baru dalam 4 tahun ke depan. Tentunya komitmen ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional yang produktif dan juga berkelanjutan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli optimis target pemerintah untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru dapat tercapai dalam 4 tahun ke depan. Dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah inisiatif dan insentif di bidang ketenagakerjaan mulai memberikan dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja. Yasirli menyampaikan pemerintah terus memperkuat program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta menunggu hasil survei Sakernas dari BPS sebagai dasar penentu kebijakan tenaga kerja ke depan. Ya, ini kan proses ya, yang saya pahami. Kita masih dalam tahun ini kan kita lihat ada berapa. Jadi kalau 19 juta itu dibagi berapa itu ya? 5 tahun, nanti kita lihat. Dan saya optimis insyaallah. Ini kan baru 1 tahun dan terlihat ya ada sebuah tren ya, berbagai inisiatif yang luar biasa, dan saya yakin itu akan menciptakan lapangan kerja. Pak, dari apa? Kita tunggu hasil survei. Ya. Tapi kalau hasil dari 1 tahunan, satu tahun ini berapa sih? Nyampe nggak 1,8? Iya. Apa? Anggarannya, penyekapannya Pak? Kisi-kisi aja. Kisi-kisi apa ini? Tunggu aja, saran saya tunggu hasil survei. Dari situ nanti akan terlihat berapa yang kemudian penambahan dalam year to year sektor formal informal, kita tunggu ya. Jadi nggak usah kita menduga, nanti akan ada data yang valid yang kita jadikan sebagai acuan ya. Mungkin tak 1,8 tercapai. Kita harus optimis ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyorot uang pengganti kerugian negara senilai 13 triliun dari kasus korupsi ekspor CPO. Menurutnya pemirsa, dana sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk membangun ratusan kampung nelayan dan merehabilitasi ribuan sekolah. Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti besarnya pengganti kerugian negara dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 13 triliun rupiah. Menurutnya nilai tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di berbagai sektor, seperti renovasi sekolah hingga pembangunan kampung nelayan. Prabowo menjelaskan dengan dana sebesar itu, pemerintah bisa melakukan renovasi terhadap lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, 13 triliun juga dinilai cukup untuk membangun ratusan kampung nelayan baru. Presiden menyebut satu kampung nelayan membutuhkan anggaran sekitar 22 miliar dan dapat ditempati hingga 2.000 kepala keluarga atau sekitar 5.000 orang. Rencananya pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 desa nelayan hingga akhir tahun 2026. 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus. Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern,
rencananya sampai akhir 2026. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menyita dana sebesar 13 triliun rupiah terkait kasus korupsi ekspor CPO periode 2021-2022. Penyitaan tersebut merupakan hasil pengembalian kerugian negara dari 5 anak usaha Wilmar Group, yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13,2 triliun rupiah dari kasus korupsi ekspor minyak sawit. Penyerahan berlangsung di Kejaksaan Agung Jakarta dengan prosesi simbolis yang dihadiri para pejabat tinggi negara. Kerugian negara sebesar 13 triliun 255 miliar 244 juta 538.149 rupiah. Presiden Prabowo Subianto hadir di Kejaksaan Agung RI Jakarta pada Senin 20 Oktober untuk menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13,2 triliun rupiah dari kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Kepala negara tiba sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh Jaksa Agung Sandi Tiar Burhanuddin. Di lobi utama, Prabowo diperlihatkan tumpukan uang tunai pecahan Rp100.000 senilai 2,4 triliun rupiah sebagai bagian dari total aset yang telah disita. Dalam prosesi seremoni, Jaksa Agung menyerahkan uang sitaan secara simbolis kepada Menteri Keuangan menggunakan papan berisi nominal 13,2 triliun rupiah. Presiden Prabowo terlihat berbincang dengan beberapa menteri dan pejabat tinggi negara sebelum menyaksikan langsung penyerahan tersebut. Ia juga tampak bertepuk tangan saat prosesi berlangsung sebagai bentuk apresiasi atas kinerja penegak hukum. Kemudian tentunya dalam perkara ini barang rampasan negara berupa uang akan kami serahkan kepada Kementerian Keuangan dan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara. Dan kemarin kami sudah melakukan eksekusinya, tinggal kami secara hari ini akan kami serahkan keseluruhan. Ini jumlahnya ini 13 triliun 255, tetapi tidak mungkin kami hadirkan di sini semua. Kalau 13 triliun akan kami mungkin tempatnya yang tidak memungkinkan. Jadi ini sekitar 2,4 triliun. Adapun kasus ini menyeret 3 perusahaan besar, yakni PT Wilmar Group, PT Musimas, dan PT Nagamas Palm Oil Lestari. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, PT Wilmar diwajibkan membayar uang pengganti senilai 11,8 triliun rupiah, sementara PT Musimas dijatuhi denda 4,8 triliun rupiah dan telah menyetorkan 1,1 triliun rupiah. Sementara itu PT Nagamas telah menyerahkan sekitar 186 miliar rupiah kepada Kejaksaan Agung. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya juga menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut program Sekolah Rakyat dan BLT menjadi bukti nyata kehadiran negara untuk rakyat. Usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 di Tangerang Selatan pada Minggu 19 Oktober 2025, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upayanya adalah melalui program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dan kini telah berjalan di 165 lokasi di seluruh Indonesia. Dalam kunjungannya, Seskap Teddy menyaksikan langsung berbagai kegiatan seni dan keterampilan para siswa. Ia menyebut bakat-bakat tersebut mencerminkan potensi besar generasi muda yang perlu terus diasah melalui pendidikan yang merata. Selain itu, program Sekolah Rakyat juga menyediakan dukungan gizi, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak bagi para siswa. Jadi pada intinya program Sekolah Rakyat ini yang diinisiasi Bapak Presiden tahun ini 165 sekolah sudah berjalan dan akhir tahun ini akan diresmikan. Kemudian ini salah satu dari sekian banyak yang sudah Pak Mensos kunjungi dan saya kunjungi langsung. Dan di sini tadi ada 138 anak-anak. Tadi kalau teman-teman bisa lihat sendiri sangat luar biasa ya Pak Menteri. Jadi tadi ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang bisa silat, ada bisa nyanyi, ada bisa ngelukis. Ngelukisnya bagus sekali dan itu salah satu dari bakat mereka yang terpendam.
Nah, ini fungsi dari sekolah rakyat ini tadi sudah dijelaskan Pak Menteri. Bapak Presiden ingin semua anak-anak Indonesia berhak dan dapat bersekolah melalui sekolah yang disiapkan pemerintah. Dalam hal ini sekolah rakyat. Jadi untuk anak-anak yang dulu pernah sekolah kemudian terputus, bahkan dia tidak pernah sekolah karena keluarga ataupun lain halnya, dan pernah sekolah tapi ada kesulitan ekonomi jadi tidak bersekolah, disinilah disekolahkan lagi, diberi pendidikan lagi, diberi keterampilan lagi. Di kesempatan yang sama, Seskap Teddy juga menyoroti peluncuran program bantuan langsung tunai tambahan bagi masyarakat di Desil 1 hingga 4 untuk periode Oktober hingga Desember 2025. Bantuan yang bersumber dari efisiensi anggaran ini akan disalurkan melalui rekening bank dan kantor pos. Menurutnya, BLT ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keluarga, mendukung pendidikan anak, serta menjaga keberlangsungan hidup menjelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Dan satu lagi, tadi BLT tadi yang 3 bulan itu adalah hasil dari efisiensi anggaran yang pemerintah laksanakan di awal tahun ini. Jadi totalnya tadi untuk 35,4 juta keluarga penerima manfaat, itu 30 triliun rupiah. Itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pemerintah awal tahun lalu. Dan inilah kenapa kita melakukan efisiensi. Jadi apa yang belum perlu, apa yang belum tercapai, kita alihkan ke sini. Jadi intinya adalah 3 bulan itu mereka berhak masing-masing sebulan mendapat 300.000. Nanti mulai hari Senin minggu depan dapat diambil. Berarti sekali ambil langsung dapat 900.000. Bisa diambil di bank rekening bank yang sudah ditentukan. Kemudian juga kantor pos. Banyak sekali masyarakat sudah merasakan apa yang pemerintah dalam 1 tahun ini laksanakan. Tentunya ini harus mengarah jauh lebih baik lagi, dan kedepannya kita sama-sama semua mengharapkan tentunya sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama MPR, DPR, dan juga kementerian lembaga terkait ini menggelar rapat koordinasi terbatas perihal kick-off Komite Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan juga pengendalian emisi gas rumah kaca. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca diharapkan dapat memudahkan optimalisasi pasar karbon Indonesia. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca baru diimplementasikan guna mempermudah transformasi kebijakan nilai ekonomi karbon dan optimalisasi pasar karbon Indonesia. Zulhas menyampaikan tujuan utama Perpres ini adalah untuk menyederhanakan regulasi yang selama ini dianggap rumit. Menurutnya, pemerintah memerlukan banyak peluang dan anggaran yang lebih banyak agar masyarakat di sekitar hutan yang memerlukan pendidikan dan dana dapat terpenuhi. Menko Pangan mencontohkan kemudahan ini diperlukan untuk mendapatkan pendanaan guna menjaga taman nasional, menyekolahkan masyarakat di sekitar hutan, serta pembinaan sosial. Dalam pengimplementasiannya, peraturan Presiden tersebut menunjukkan Menko Pangan sebagai komite pengarah dengan melibatkan 2 Menko Pangan dan 17 kementerian serta kepala lembaga untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan memperkuat sinergi lintas sektor. Karena baru 3-4 hari yang lalu lahir Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon atau NEK dan pengendalian emisi gas rumah kaca sebagai fondasi penting ya untuk transformasi kebijakan nilai ekonomi karbon dan optimalisasi pasar karbon Indonesia. Jadi selama ini yang belum jelas atau syaratnya banyak, rumit, ruwet, lahir Perpres 110 ini semua untuk memudahkan. Kita memerlukan taman nasional kita banyak, peluang banyak, ya masyarakat di sekitar hutan
ya kan? Yang perlu sekolah, yang perlu dana, perlu pembinaan, juga perlu uang banyak. Jadi nilai ekonomi karbon ini kita permudah. Kalau yang amanah sulit ini kita permudah. Ya, Perpres itu menunjuk Menko Pangan, saya sebagai komite pengarah melibatkan 2 Menko dan 17 menteri dan kepala lembaga ya untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan memperkuat sinergi lintas sektor. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ini menyampaikan bahwa dalam 1 tahun pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seluruh program unggulan yang dijanjikan saat kampanye telah mulai direalisasikan secara nyata. Erlangga juga menyebut fondasi perekonomian nasional saat ini berada dalam kondisi stabil dan juga terjaga. 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai dengan berbagai program strategis yang mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sejumlah program prioritas seperti makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis, dan pembangunan koperasi merah putih telah berjalan di berbagai daerah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, kinerja ekonomi nasional saat ini terjaga solid dengan pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5%, inflasi terkontrol di angka 2,6%, dan neraca perdagangan yang terus mencatat surplus. Pemerintah optimistis pencapaian ini akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ya, dari segi program, seluruh program unggulan Pak Presiden yang sudah dijanjikan saat kampanye seluruhnya sudah dijalankan. Makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, koperasi merah putih, kelurahan dan kota, dan kemudian data-data ekonomi fundamental seluruhnya baik. Baik itu dari pertumbuhan ekonomi 5,12, kemudian inflasi yang dijaga di 2,6, kemudian realisasi daripada cadangan devisa kita masih di angka 148 sampai 150 miliar, neraca perdagangan juga positif terus, sehingga dengan demikian apa yang dijanjikan saat kampanye dalam 1 tahun ini seluruhnya sudah deliver. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Masih dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pemirsa ini mengumumkan peluncuran program makan bergaji bagi lulusan perguruan tinggi. Program ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi kuartal 4 2025 dan menargetkan 100.000 peserta di seluruh Indonesia. Dalam konferensi pers di kantor Pos Indonesia Cikini, Jakarta pada 17 Oktober, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah secara resmi meluncurkan program magang bergaji untuk lulusan perguruan tinggi. Program ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi kuartal 4 tahun 2025 dan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesiapan tenaga kerja muda di dunia industri. Program ini menargetkan 100.000 peserta hingga akhir tahun dengan dukungan dari 1.666 perusahaan yang menyediakan lebih dari 26.000 lowongan. Gelombang pertama dimulai pada 20 Oktober 2025 dengan 20.000 peserta. Disusul gelombang kedua pada bulan November. Para peserta akan menerima uang saku bulanan sesuai standar upah daerah, serta jaminan sosial berupa jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan kematian. Per hari ini jumlah perusahaan yang mendaftarkan dan menyiapkan posisi kerja ada 1.666 perusahaan. Posisi yang ditawarkan adalah 26.181 lowongan dan jumlah pelamarnya adalah 156.159 orang. Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru, fresh graduate di dunia, baik itu di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia. Program ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor. Peserta magang ini gelombang pertama sebanyak 20.000 orang
dan ini sudah dibuka dan mulai bekerja tanggal 20 Oktober ini. Kemudian bulan depan akan dibuka kembali dan ditingkatkan menjadi 80.000 peserta magang, dan seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan yang besarannya sama dengan uang saku daerah, kabupaten, dan kota. Dan di samping itu juga mendapat iuran untuk jaminan kehilangan kerja dan JKM. Dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan oleh pemerintah. Beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Pancasila turut dilibatkan dalam seleksi peserta serta penyusunan kurikulum pelatihan. Airlangga berharap program ini dapat mempercepat transisi kelulusan muda ke dunia kerja formal, sekaligus mendukung daya beli masyarakat bersama program BLT tambahan bagi lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bertemu dengan Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal pada 18 Oktober 2025. Pertemuan tersebut untuk berdiskusi mengenai sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah NTB, khususnya dalam menindaklanjuti program-program strategis yang diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengunjungi kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram. Pada 18 Oktober 2025, Menteri PU bertemu dengan Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal beserta jajaran pemerintah daerah NTB. Pertemuan tersebut untuk berdiskusi mengenai sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah NTB, khususnya dalam menindaklanjuti program-program strategis yang diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri PU meyakini bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya terukur dari proyek fisik yang selesai, tetapi juga dari kuatnya kolaborasi dan kepercayaan antara pusat dan daerah dalam bekerja untuk rakyat. Sinergi yang terbangun ini diharapkan membawa dampak nyata bagi masyarakat NTB, serta menjadi bagian penting bagi kemajuan Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di 1 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, banyak sekali hal-hal yang telah diperbaiki dari hasil evaluasi sebelumnya yang dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Ini juga telah diserap oleh Presiden Prabowo Subianto ya, tapi juga kita lihat dengan bantuan dari beberapa kementerian Kabinet Merah Putih pastinya ya, ini juga turut mendorong, terus juga mendukung semuanya. Dan kalau kita lihat memang dari Menteri PU ini juga ada pada Dodi Hanggodo, yang ini juga berkolaborasi dengan Gubernur NTB, tentu saja juga ingin melihat bagaimana sih infrastruktur di sana, apakah dari segi jalanannya, terus juga dari segi pembangunannya seperti apa. Ini juga harus diperhatikan, meskipun di sana juga sudah ada dinas PU-nya, tapi juga sebagai menteri pasti juga ingin melihat secara langsung seperti apa sih pembangunan NTB di sana, apakah sudah terrealisasikan dengan sangat baik, apakah dengan dana yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan juga sudah ditetapkan ataupun disalurkan, ini sudah dilakukan dengan secara baik atau tidak seperti itu ya. Dan mudah-mudahan dengan banyaknya kunjungan-kunjungan dari menteri-menteri terkait untuk juga pembangunan infrastruktur dimanapun berada ini bisa tetap baik dan juga berjalan dengan mulus. Betul sekali, memang kita lihat bahwa saja pemerintahan Prabowo Subianto melihat bahwa saya Menteri PU ini sudah melaksanakan kerja dengan baik, di mana ternyata kerja antara pemerintah pusat dan daerah ini disinergikan terus, bagaimana nantinya ke depannya ini bisa lebih baik lagi. Karena memang kalau kita ketahui ternyata untuk membangun sebuah daerah yang baik ini pastinya ada kinerja ataupun kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Kita berharap bahwa saya nantinya ke depannya daerah-daerah di Indonesia ataupun semua provinsi yang ada di Indonesia ini bisa lebih baik lagi, terutama dalam segi infrastruktur. Ya pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi, di mana Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia membongkar laboratorium narkoba jenis sabu di salah satu apartemen di wilayah Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Sabtu 18 Oktober 2025 pagi, Kepala BNN RI Komjen Suyudi Aryo Seto mengatakan bahwa terungkapnya laboratorium itu berawal dari operasi yang dilakukan pada hari Jumat sore, tanggal 17 Oktober 2025. Berdasarkan hasil pengintaian dan juga observasi mendalam bahwa di sebuah unit apartemen dijadikan sebagai tempat memproduksi sabu. Laboratorium itu berada di salah satu unit yang berada di lantai 20 apartemen.
Dari hasil operasi itu, BNN juga berhasil mengamankan 2 orang pelaku, yaitu IM dan juga DF. IM berperan sebagai koki atau peracik dan juga DF bertindak sebagai pihak yang memasarkan hasil produksi. IM merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama. Suyudi menambahkan jika laboratorium itu memproduksi narkoba jenis sabu dengan cara mengekstrak obat-obatan jenis asma. Mereka mengekstrak obat-obatan untuk asma sebanyak 15.000 butir pil di mana dapat menghasilkan 1 kg ephedrine murni. Dari penangkapan itu, BNN menyita narkotika jenis sabu dalam bentuk cair 319 ml dan padat 209,02 gram, beragam bahan kimia yang digunakan dalam proses pembuatan sabu, hingga peralatan laboratorium yang juga digunakan untuk memproduksi narkotika. Kedua pelaku diketahui sudah menjalankan aksinya selama 6 bulan dengan keuntungan 1 miliar lebih. Pihaknya juga masih terus mendalami keterangan kedua pelaku guna mengungkap jaringan yang terlibat. Modus operandi daripada jaringan ini yaitu dengan membeli bahan-bahan kimia dengan peralatan laboratorium secara daring, kemudian mereka mengekstrak obat-obatan asma sebanyak 15.000 butir pil untuk memperoleh 1 kg ephedrine murni. Adapun kegiatan dari jaringan ini sudah beroperasi selama 6 bulan. Dan kita amankan 2 orang pelakunya, saudara IM yang bertugas sebagai koki atau pemasak, kemudian satu lagi saudara DF yang bertugas sebagai marketing atau memasarkan daripada hasil olahan tersebut. Barang bukti yang diamankan, narkotika jenis sabu dalam bentuk cair dan padat, kemudian beragam bahan-bahan kimia yang digunakan untuk proses pembuatan sabu tersebut, kemudian peralatan laboratorium yang digunakan untuk memproduksi narkotika. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, subsider pasal 113 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, lebih subsider pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal hukuman mati. Di Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan yang juga merupakan pekerja migran Indonesia ditemukan tewas di aliran Sungai Citarum, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari hasil identifikasi tim Polres Cimahi dan otopsi, korban dibunuh karena terdapat luka di bagian leher korban. Sesosok mayat perempuan ditemukan warga di aliran Sungai Citarum, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tim Inafis Polres Cimahi dan relawan melakukan evakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari hasil identifikasi, korban perempuan tersebut bernama Iis Nurparida, warga Kabupaten Garut. Hasil otopsi korban meninggal dunia karena ada luka jeratan di bagian leher. Satreskrim Polres Cimahi dibantu Polda Jabar melakukan penyelidikan terhadap tewasnya seorang pekerja migran Indonesia tersebut. Kurang dari 2 hari, polisi menangkap 2 orang pelaku bernama Cahya dan Miftah di tempat persembunyian. Pelaku digerebek petugas saat sedang tertidur dan tanpa melakukan perlawanan. Menurut Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Teguh Kumara mengatakan, korban yang baru saja pulang dari Malaysia dijemput oleh para pelaku di Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini berdasarkan rekaman kamera CCTV. Setelah di dalam mobil, korban dicekik oleh pelaku hingga tewas. Karena bingung, para pelaku pun membuang jasad korban ke aliran Sungai Citarum di Bandung Barat. Kemudian dalam perjalanan, dengan posisi CN sebagai pengemudi, kemudian korban di kursi penumpang bagian kiri, dan kemudian MF selaku eksekutor duduk di belakang korban. Nah, kemudian dalam perjalanan, setelah sempat berhenti di rest area, kemudian korban dijerat oleh MF menggunakan tali jaket di bagian lehernya dari belakang selama kurang lebih 5 menit, dan kemudian ketika sudah dipastikan bahwa korban tidak bernyawa lagi, kemudian korban sempat dibawa keliling ke Kabupaten Garut, kemudian dibawa kembali ke wilayah hukum Polres Cimahi, kemudian dibuang jenazahnya di aliran Sungai Citarum. Motifnya sendiri bahwa para tersangka ini atau saudara CN berniat sudah memiliki niatan untuk menghabisi nyawa korban karena memang
selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, hampir 3 tahun, gaji hasil kerja korban memang dikirimkan dan dititipkan di saudara CN, dan saudara CN mengakui bahwa tidak sengaja uang tersebut terpakai setiap bulan, sehingga atas dasar ketakutan bahwa saudari IN atau korban akan menanyakan uang hasil kerjanya selama 3 tahun kepada tersangka, maka dari itu tersangka melakukan pembunuhan. Motif dari pelaku menghabisi nyawa Iis dikarenakan uang dari hasil kerjanya di Malaysia sebesar 80 juta rupiah yang dititipkan ke pelaku Cahya dipakai pelaku untuk membayar hutang dan kehidupan sehari-hari. Karena takut ditagih uangnya oleh korban, pelaku pun dengan tega membunuh korban. Pak, nanti kalau si korban pulang, saya belum bisa untuk ngembaliin uang yang dia tiap bulan transfer ke saya, Pak. Uangnya dipakai buat apa itu? Totalnya berapa itu? Totalnya berapa? Sehari-hari, Pak. Sama bayar hutang. Yang dipakai? Kurang lebih 80, Pak. Kang, itu awalnya kenapa si korbannya nitip ke Akang? Saya juga, Pak. Waktu dia pergi juga nggak ada yang tahu, Pak. Cuman yang dia pegang itu cuma nomor HP saya. 5 bulan kemudian baru dia nelpon pakai kode Malaysia ke saya bahwa dia udah kerja di Malaysia, Pak. Berapa lama tuh dititipinnya, Pak? 2 tahun, Pak. 80 juta itu 2 tahun ya? Iya. Habis segitu. Belum pernah dikasih ke keluarga? Belum, soalnya kata si korban juga jangan ada yang tahu. Itu bayar utang apa? Kamu punya utang atau? Iya, Pak. Utang apa? Perorangan, Pak, buat sehari-hari juga. Selain mengamankan 2 orang pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban dan mobil. Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kedua pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria babak belur diamuk warga setelah tertangkap tangan mencuri tas di salah satu restoran di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat pada Minggu 19 Oktober 2025. Modus pelaku berpura-pura makan dan mencari kelengahan korban yang diincarnya. Aksi nekat 2 orang pelaku pencurian tas terjadi di sebuah restoran di Jalan Margonda, Depok, Minggu 19 Oktober 2025 malam. Salah satu pelaku berhasil ditangkap warga setelah ketahuan mengambil tas milik pelanggan yang lengah saat menikmati hidangan. Menurut juru parkir restoran, 2 orang pelaku beraksi secara bersamaan. 1 orang masuk ke dalam restoran untuk melakukan aksi nekatnya, sementara 1 pelaku lain menunggu di luar menggunakan sepeda motor. Begitu aksinya terlihat, korban dan pelayan restoran langsung berteriak, sehingga warga dan petugas parkir langsung mengejar pelaku. 1 orang pelaku berhasil ditangkap setelah dihadang warga, sementara rekannya kabur dengan mengaku sebagai pengemudi ojek online. Kita lagi jaga di sini, terus tiba-tiba dari customer di dalam itu teriak, ada maling. Ya kita dan teman-teman refleks di lokasi, ya langsung dari situ ada pelaku bawa motor, ya kan, yang 1 lari dari sana, mungkin udah ketahuan di dalam, ambil tas, kayaknya tas customer itu, udah pas kejadian di sini dia naik motor ini ya kita tomplok di sini, motor jatuh. Nah, yang 1 loncat itu yang pelaku ambil tas, yang 1 lagi tuh bawa motor ngaku-ngaku tukang ojek. Nah, yang 1 berontak ya akhirnya motornya kabur, lepas. Nah, itu pelaku ngambil tasnya di dalam, itu dia lagi makan apalagi? Iya, dia lagi makan. Mungkin dia lengah, akhirnya ya maling itu pura-pura makan apa gimana, kurang tahu juga ya kronologinya. Ya customer yang lain melihat, ya udah, mungkin dia lihat, dia teriak, udah baru customer yang dicuri itu merasa kehilangan. Pelaku yang sempat dihajar warga kemudian diserahkan ke Polsek Beji dengan bantuan Babin Kaptipmas yang datang ke lokasi. Sementara seorang pelaku lainnya kini masih dalam pengejaran polisi. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, seorang advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia ataupun Peradi menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok preman saat menangani perkara di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Kasus dugaan pengeroyokan ini pun telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan dalam proses penyelidikan. Seorang advokat bernama Peter L. menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah preman di kawasan Cipayung, Jakarta Timur beberapa waktu lalu.
Diduga para preman ini adalah preman sewaan, pasalnya korban saat itu tengah menangani perkara sengketa lahan antara ahli waris dengan PT Sayana Integra Property yang membangun apartemen dan ruko seluas 10 hektar di kawasan tersebut. Mencoba melihat lahan sengketa, dirinya justru dihadang oleh sejumlah preman setelah cekcok mulut korban justru dikeroyok hingga dipukul menggunakan benda tumpul. Korban pun mengadu ke kantor pusat Peradi untuk pendampingan hukum dan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya keesokan harinya. Media dan jurnalis yang saya hormati, hari ini sudah kurang lebih, hari ini tanggal 17 ya, jadi kurang lebih 2 minggu lalu ya. Kami ya mau melanjutkan apa yang sudah dilakukan laporan polisi oleh rekan kita di PC ini terkait dengan pemukulan 170 ya, terhadap advokat ini. Ya. Sebenarnya kita ini dia datang untuk konfirmasi soal hak klien ini. Tadi sudah diberitahu dulu. Jadi itu penuh dengan tiket pula. Yang disayangkan adalah bahwa pihak yang menguasai dalam tanda kutip ya secara melawan hukum itu telah menyediakan preman atau orang tak dikenal disambut dengan tindakan kekerasan berupa pengeroyokan. Laporan itulah yang dibuat pada tanggal 2 kejadian ya tanggal 2 ya tanggal 2 Oktober 2005 dan buat LP tanggal 3 Oktober. Kasus ini tengah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, adu jotos pengendara sepeda motor dengan sekelompok orang yang diduga debt collector atau mata elang terjadi di kota Tangerang, Banten. Aksi tersebut pemirsa direkam oleh warga dan viral di media sosial hingga mendapat ribuan komentar lantaran kerap membuat resah warga. Inilah video adu jotos antara pengendara dengan sekelompok orang yang diduga mata elang di Jalan Irigasi Sipon, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Aksi saling jotos yang direkam oleh warga itu pun viral di media sosial dan mendapat ribuan komentar negatif. Lantaran mata elang dianggap kerap membuat warga, khususnya pengendara sepeda motor, resah. Menurut warga di lokasi kejadian, Irfan mengatakan kelompok matel tersebut memang kerap nongkrong tak jauh dari lokasi kejadian. Warga pun merasa resah dengan keberadaannya. Sebelumnya, warga sekitar juga telah melaporkan keberadaannya kepada Ketua RW dan RT untuk diusir. Namun tidak digubris lantaran salah satu orang dalam kelompok mata elang tersebut tinggal tak jauh dari lokasi. Saya juga belum tahu pasti, mungkin salah sasaran, salah gimana, salah nyetop gimana, saya juga nggak tahu. Soalnya saya begitu pulang dari warung itu kejadian dia udah pada pukul-pukulan di depan, di jalan bang, itu di tengah jalan gitu. Jadi saya kurang tahu persis bagaimana kejadiannya gitu. Kalau mata elang, iya benar itu dia mata elang. Soalnya dia tiap hari nongkrong di situ sih bang. Tiap hari nongkrong di situ. Udah berapa kali orang sini juga resah lah sama dia. Berapa kali lapor ke RT, ke RW, tapi cuman dianya nggak kayak ngeyel gitu, nggak ngegubris. Ada 5 ya, kalau nggak salah 5 orang, 5 orang bang. Ya kalau harapan saya sih nggak ada lah di sini biar aman bang gitu, ngerasain masyarakat juga gitu. Warga berharap pihak kepolisian dapat menangkap para pelaku lantaran keberadaannya kerap membuat resah. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Kementerian Komunikasi dan juga Digital menggelar sinergi data pelatihan lintas dalam Forum Talenta Digital di Indonesia. Forum ini dikhususkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang talenta dunia digital ke depannya. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan peningkatan talenta digital menjadi fokus utama pemerintah saat ini daripada meningkatkan fasilitas digital yang akan dilakukan. Menurutnya, hadirnya forum ini untuk menganalisa tren hingga tantangan talenta digital saat ini, sejalan yang tengah dilakukan pemerintah, yakni menyusun dan merencanakan perencanaan pelatihan nasional dalam skala periodik. Adapun hasil dari forum ini mampu melahirkan ide rekomendasi aplikatif untuk efektivitas pelatihan SDM talenta digital yang berdampak dengan tepat sasaran. Lebih luas, Nezar menyoroti pembahasan penting mengenai forum ini
adalah mampu menciptakan talenta digital mumpuni dan membangun infrastruktur transformasi digital yang kuat. Pertama yang harus kita perkuat adalah talenta digital untuk menutup kesenjangan ataupun digital skill gap yang terjadi di Nusantara. Sejumlah sumber daya digital terkonsentrasi di kota-kota, terkonsentrasi di pulau-pulau besar seperti Jawa, sementara sebagian besar wilayah-wilayah lain kita lihat pertumbuhannya sangat potensial, namun digital talentnya masih sedikit. Jadi ini penting kita perhatikan. Tadi juga sudah disebutkan kalau Indonesia melaju ke 2045 dan kita berada di satu titik yang paling penting dari 2025 ke 2030. Satu bridging yang paling penting karena 2030 adalah pintu gerbang bonus demografi. Nah, disitulah ada momentum yang cukup besar, lapisan angkatan kerja kita yang produktif. Dari Jakarta, Max Asiso Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak meninjau fasilitas kesehatan Saudi National Hospital di Mekah. Dalam kesempatan itu, Wamen Hajj meminta kepada Saudi National Hospital agar bisa merekrut secara permanen dokter-dokter dan tenaga medis asal Indonesia dalam jumlah yang lebih besar di masa yang akan datang. Dalam rangkaian kunjungan kerja di Saudi Arabia, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak meninjau dan berdiskusi dengan manajemen Saudi National Hospital di Mekah, CEO dan tim dokter lainnya. Hal ini terlihat melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @Dhanil_Anzar_Simanjuntak pada 19 Oktober 2025 tersebut. Dalam kesempatan itu, Wamen Hajj meminta kepada Saudi National Hospital agar bisa merekrut secara permanen dokter-dokter dan tenaga medis asal Indonesia dalam jumlah yang lebih besar di masa yang akan datang. Hal ini untuk membantu pelayanan jemaah haji dan umroh dari Indonesia dan seluruh dunia. Dhanil meyakinkan bahwa kualitas dokter dan tenaga medis Indonesia tidak kalah kualitasnya dari negara-negara lain di dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto juga menegaskan kembali program prioritas yaitu program makan bergizi gratis ini harus bisa mencapai 0% insiden kerawanan pangan dan 100% memenuhi kebutuhan gizi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali target program makan bergizi gratis yaitu mencapai 0% kerawanan pangan dan memastikan 100% kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi. Penegasan ini disampaikan saat memberikan orasi ilmiah dalam sidang Senat Terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung pada 18 Oktober 2025. Sejak diluncurkan pada Januari 2025, program MBG telah menjangkau 36,2 juta penerima manfaat dan menyuplai lebih dari 1,4 miliar porsi makanan. Selain berdampak pada kesehatan masyarakat, program ini juga menggerakkan roda ekonomi lokal melalui 12.205 dapur yang masing-masing memperkerjakan sekitar 50 orang. Prabowo menyebut program ini mendapat sorotan internasional, termasuk dari Rockefeller Institute yang mencatat Indonesia sebagai salah satu negara tercepat dalam pelaksanaan program makan bergizi. Masing-masing dapur menimbulkan 15 supplier makanan di desa itu. Masing-masing supplier mempekerjakan 5 sampai 10 pekerja, petani dan sebagainya. Saudara-saudara, ini prestasi yang tidak sedikit, tidak kecil, dan ini kita dibicarakan di dunia internasional. Sekarang sudah ada 112 negara dan sebagian besar ikut contoh kita. Brazil membutuhkan 11 tahun. Ini suatu prestasi yang saya anggap harus kita akui. Dan untuk itu saya terima kasih hadir di sini Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dadan Hindayana, Profesor dari IPB. Jadi di mana ada usaha manusia,
yang 99,99% berhasil dibilang gagal. Tapi kita mau zero error, kita mau zero defect, walaupun sangat sulit tapi kita harus. Meski belum sempurna, Prabowo menyatakan tingkat keberhasilan program ini telah mencapai 99,99% dibandingkan dengan target dan cakupan pelaksanaannya selama 1 tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seli dan juga pemirsa terkait dengan program makan bergizi gratis yang juga dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang menjadi salah satu program unggulan dan juga prioritas pastinya. Kenapa ini prioritas? Karena juga kan ini sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak, terus juga tidak hanya anak-anak tapi juga orang tua merasa lega ketika mereka tidak bisa memberikan makanan yang bergizi untuk anak-anaknya, tapi dengan hadirnya program makan bergizi gratis mereka bisa memberikan makanan-makanan yang bergizi kepada anak-anak agar nantinya juga anak-anak ini bisa mendapatkan hak yang sama, gizi yang sama dengan orang-orang yang lain seperti itu. Dan kalau kita lihat memang ini sudah ada 36,2 juta penerima manfaat dari MBG ini, itu artinya sudah menyasar ke beberapa ratus titik yang ada di Indonesia seperti itu, sudah direalisasikan dengan sangat baik meskipun dengan proses yang mungkin tidak mulus, ada aja gitu kan ya hambatannya, ada saja kekeliruannya. Tapi dengan adanya kekeliruan yang terjadi pada saat kemarin dan juga ada beberapa hasil evaluasi, ini juga kan langsung dilakukan hal-hal perbaikan dan juga untuk peningkatan kualitas dari MBG sendiri. Betul, seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana ini dari program makan bergizi gratis diharapkan adalah 0% dari kerawanan dari program tersebut dan bahkan 100% untuk mencukupi kebutuhan gizi bagi anak-anak Indonesia. Dan memang kalau kita ketahui, Faiz dan pemirsa, di mana ternyata negara Indonesia adalah negara yang salah satunya ini sudah mencapai peningkatan yang bagus dalam program makan bergizi gratis. Karena memang ternyata ini yang kita lihat dari 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto, di mana program makan bergizi gratis menjadi program utama yang ternyata banyak respon yang baik. Walaupun memang banyak sekali-kaliku namanya masih 1 tahun. Ada proses, ada hasil, kita berharap bahwa saja dari kementerian terkait, masyarakat ini ada sinergi untuk nantinya ke depannya bisa menghasilkan 0% stunting di Indonesia. Betul, dan meskipun baru 1 tahun tapi manfaatnya sudah bisa kita rasakan sama-sama, apalagi di daerah Papua banyak sekali anak-anak yang sangat berlomba-lomba semangat ke sekolah karena mengharapkan adanya program makan bergizi gratis. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi, informasi kita lanjutkan. Di mana Pemprov DKI Jakarta tengah merancang sebuah langkah strategis untuk revitalisasi kawasan cagar budaya. Rencana besar ini melibatkan pemindahan Institut Kesenian Jakarta ke area bersejarah Kota Tua, Jakarta Barat yang juga diharapkan menjadi pusat pengembangan seni dan budaya. Pemprov DKI Jakarta tengah merancang sebuah langkah strategis untuk revitalisasi kawasan cagar budaya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengemukakan bahwa keputusan ini didasari oleh potensi Kota Tua sebagai wadah inspirasi bagi para seniman muda. Langkah pemindahan IKJ ini bukan tanpa alasan, melainkan sebuah upaya terintegrasi untuk menghidupkan kembali denyut nadi kreativitas di tengah jejak sejarah. Kawasan Kota Tua dengan arsitektur kolonialnya yang khas dinilai sangat cocok untuk menampung talenta-talenta seni. Dengan demikian diharapkan mahasiswa IKJ dapat lebih leluasa mengekspresikan diri dan berinteraksi langsung dengan lingkungan yang kaya akan nilai historis. Pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta ingin melakukan perbaikan pembenahan Kota Tua. 2029 MRT-nya sudah selesai, sehingga dengan demikian benar-benar daerah ini sudah harus siap untuk menjadi tempat baru, hub baru. Dan kami harapkan betul daerah cagar budaya yang heritage ini secara pelan-pelan akan kita sempurnakan sehingga akan naik kelas. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa alasan utama di balik rencana pemindahan Institut Kesenian Jakarta atau IKJ ke Kota Tua adalah nilai historis dan budaya yang melekat pada kawasan tersebut. Kota Tua dianggap sebagai cagar budaya yang ideal untuk menjadi rumah bagi institusi pendidikan seni. Kehadiran IKJ di lokasi ini diharapkan dapat menyuntikkan energi baru ke dalam kawasan yang kaya sejarah tersebut. Pemindahan ini juga bertujuan untuk memberikan ruang ekspresi
seleksi yang lebih luas dan lebih baik bagi mahasiswa IKJ. Dengan berada di tengah-tengah warisan budaya, mereka diharapkan mendapatkan inspirasi yang tak terbatas. Lingkungan yang mendukung ini diyakini akan mendorong inovasi dan kolaborasi antar seniman, memperkaya hazanah seni Jakarta secara keseluruhan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Gubernur Banten, Andra Soni juga meninjau kesiapan pelaksanaan program Bangun Jalan Desa Sejahtera di Desa Sukarame, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang. Melalui program tersebut, pemirsa, jalan poros Desa Sukarame akan dibangun dengan sistem beton sepanjang 3 km dengan lebar 3 meter. Gubernur Banten Andra Soni meninjau kesiapan pelaksanaan program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra di Desa Sukarame, Kecamatan Cikewusal, Kabupaten Serang pada Jumat 17 Oktober 2025. Andra Soni menjelaskan pembangunan jalan poros Desa Sukarame merupakan usulan Kepala Desa Sukarame kepada Bupati Serang. Menurut Andra Soni, sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah, dirinya bersama Bupati dan Kepala Desa akan terus bersinergi memaksimalkan pembangunan jalan melalui program Bang Andra. Ia berharap pembangunan jalan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sukarame. Jalan juga memiliki panjang hingga 3 km dengan biaya 7,2 miliar rupiah. Andra Soni juga mengimbau warga Desa Sukarame untuk bersabar selama proses pembangunan berlangsung sekitar 3 bulan. Masih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya untuk pemerintah Provinsi Banten, Bapak Gubernur Banten, Pak Andra Soni, yang telah memberikan program Bang Andra-nya di Desa Sukarame, Kecamatan Cikesal. Dalam kesempatan itu, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiyah menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pemprov Banten terhadap pembangunan di wilayahnya. Ia berharap program Bang Andra dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan tambah BLT untuk 35 juta keluarga menjangkau 140 juta orang. Selain itu, Menko Erlangga Hartarto menyebut program magang nasional ditargetkan melibatkan 100.000 peserta hingga akhir tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan bantuan langsung tunai untuk 35 juta lebih keluarga penerima manfaat yang diperkirakan bisa menjangkau sekitar 140 juta orang. Langkah ini bertujuan memperkuat daya beli masyarakat. Erlangga menjelaskan BLT tambahan ini berbeda dengan BLT reguler yang disalurkan setiap bulan melalui program Keluarga Harapan dan bantuan sembako. Penyaluran BLT tambahan akan dimulai minggu depan melalui PT Pos Indonesia. Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.46.783 keluarga penerima manfaat, dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako. Penyalurannya akan dilakukan segera, akan melalui Himbara yang untuk 18,3 juta dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan. Dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos. Dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin. Selain BLT, pemerintah juga meluncurkan program magang nasional yang memberikan uang saku setara upah daerah serta menanggung iuran jaminan kehilangan kerja dan jaminan kematian. Program ini menargetkan 100.000 peserta hingga akhir 2025. Dengan gelombang pertama sudah berjalan sejak Oktober dan gelombang kedua dibuka pada November. Seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan yang besarannya sama dengan uang saku daerah, kabupaten, dan kota. Dan di samping itu juga mendapat iuran untuk jaminan kehilangan kerja dan JKM. Dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan oleh pemerintah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengaku akan mempercepat peningkatan akses jalan menuju Pelabuhan Patimban, Jawa Barat saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dan Dudi menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga para pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan hal tersebut. Kementerian Perhubungan menegaskan komitmennya untuk mempercepat peningkatan akses jalan menuju Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Upaya ini dilakukan guna memperkuat konektivitas logistik nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Purwakarta, Jawa Barat pada Rabu 15 Oktober 2025. Pertemuan tersebut membahas langkah strategis percepatan pembangunan infrastruktur jalan pendukung Pelabuhan Patimban, baik dari kawasan industri maupun wilayah sumber material. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur penunjang Pelabuhan Patimban. Pertemuan ini menjadi langkah konkret kolaborasi lintas pemerintah dalam mendukung operasional dan pengembangan Pelabuhan Patimban sebagai salah satu simpul utama konektivitas logistik nasional dan motor penggerak ekonomi kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan juga Perindustrian Kota Bogor ini membekali para pelaku UMKM dengan keterampilan digital melalui pelatihan produk dan optimalisasi bisnis profile. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing dan jangkauan pemasaran produk lokal di era digital. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Bogor menggelar pelatihan digitalisasi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para pelaku usaha dengan kemampuan promosi visual produk dan pemanfaatan platform digital melalui materi foto produk dan bisnis profile. Kepala Bidang UMKM di Kukdagin, Kota Bogor, Ella Rosliana menjelaskan, pelatihan ini dirancang sebagai respon atas meningkatnya kebutuhan UMKM untuk menguasai pemasaran digital di era serba daring. Selain itu, promosi melalui media digital dapat membantu produk UMKM terlihat secara otomatis oleh konsumen, yang saat ini lebih banyak menggunakan mesin pencari seperti Google untuk memenuhi kebutuhan mereka. Diketahui sebanyak 80 peserta hadir dalam pelatihan ini. Mayoritas merupakan pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Kota Bogor dengan bidang usaha dominan di sektor makanan. Kenapa kita mengambil kegiatan ini? Karena di era yang digitalisasi ini, teman-teman membutuhkan pelatihan ini ya. Pelatihan ini untuk memperkenalkan lebih luas produk-produk mereka. Ia juga mengapresiasi semangat para peserta termasuk mereka yang telah lanjut usia untuk terus belajar dan beradaptasi dengan era digital. Dari Bogor, Jawa Barat, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal buka suara perihal status atau nasib anggota DPR yang dinonaktifkan sejak 1 September lalu. Dan Cucun menegaskan status anggota DPR yang nonaktif saat ini masih menunggu hasil sidang mahkamah partai masing-masing. Beberapa anggota DPR telah resmi dinonaktifkan sejak 1 September lalu. Buntut kericuhan atau desakan dari masyarakat, sehingga terjadinya aksi unjuk rasa besar-besaran di sejumlah wilayah. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan, status anggota DPR yang telah dinonaktifkan masih menunggu hasil sidang mahkamah partai masing-masing. Cucun menyebut proses itu sepenuhnya berada di ranah internal partai politik, bukan kewenangan DPR. Menurutnya, keputusan DPR akan bisa diambil setelah mahkamah partai mengeluarkan hasil sidang resmi. Setelah itu nantinya hasil tersebut akan menjadi dasar pembahasan di Mahkamah Kehormatan Dewan. Kan kita sampaikan itu Mahkamah Partainya sudah melakukan sidang belum? Ya. Karena itu kan suratnya dari Mahkamah Partai semua yang dikirimkan ke kita. Jadi itu bukan kewenangannya lagi. Misalkan sekarang nanti kalau DPR sudah ada hasil Mahkamah Partai kemudian masuk di MKD, ternyata Mahkamah Partai menyatakan tidak bersalah, MKD juga misalkan sejauh mana ukurannya. Pelapornya juga kan kita akan lihat pelapornya seperti apa. Ini nanti ada Mahkamah Partai memberikan satu resume daripada hasil pemeriksaan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bertemu dengan Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal pada 18 Oktober 2025. Pertemuan tersebut pemirsa untuk berdiskusi mengenai sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah NTB, khususnya dalam menindaklanjuti segala program strategis yang diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengunjungi kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram pada 18 Oktober 2025. Menteri PU bertemu dengan Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal beserta jajaran pemerintah daerah NTB. Pertemuan tersebut untuk berdiskusi mengenai sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah NTB, khususnya dalam menindaklanjuti program-program strategis yang diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri PU meyakini bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya terukur dari proyek fisik yang selesai, tetapi juga dari kuatnya kolaborasi dan kepercayaan antara pusat dan daerah dalam bekerja untuk rakyat. Sinergi yang terbangun ini diharapkan membawa dampak nyata bagi masyarakat NTB, serta menjadi bagian penting bagi kemajuan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama MPR, DPR, dan Kementerian Lembaga terkait ini menggelar rapat koordinasi terbatas perihal kick-off komit penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca diharapkan dapat memudahkan optimalisasi pasar karbon Indonesia. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca baru diimplementasikan guna mempermudah transformasi kebijakan nilai ekonomi karbon dan optimalisasi pasar karbon Indonesia. Zulhas menyampaikan tujuan utama Perpres ini adalah untuk menyederhanakan regulasi yang selama ini dianggap rumit. Menurutnya, pemerintah memerlukan banyak peluang dan anggaran yang lebih banyak agar masyarakat di sekitar hutan yang memerlukan pendidikan dan dana dapat terpenuhi. Menko Pangan mencontohkan kemudahan ini diperlukan untuk mendapatkan pendanaan guna menjaga taman nasional, menyekolahkan masyarakat di sekitar hutan, serta pembinaan sosial. Dalam pengimplementasiannya, peraturan Presiden tersebut menunjukkan Menko Pangan sebagai komite pengarah dengan melibatkan 2 Menko Pangan dan 17 kementerian serta kepala lembaga untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan memperkuat sinergi lintas sektor. Karena baru 3-4 hari yang lalu lahir Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon atau NEK dan pengendalian emisi gas rumah kaca sebagai fondasi penting ya untuk transformasi kebijakan nilai ekonomi karbon dan optimalisasi pasar karbon Indonesia. Jadi selama ini yang belum jelas atau syaratnya banyak, rumit, ruwet, lahir Perpres 110 ini semua untuk memudahkan. Kita memerlukan taman nasional kita banyak, peluang banyak, ya masyarakat di sekitar hutan, ya kan, yang perlu sekolah, yang perlu dana, perlu pembinaan, juga perlu uang banyak. Jadi nilai ekonomi karbon ini kita permudah. Kalau yang amanah sulit ini kita permudah. Ya, Perpres itu menunjuk Menko Pangan, saya sebagai komite pengarah melibatkan 2 Menko dan 17 menteri dan kepala lembaga ya untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan memperkuat sinergi lintas sektor. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menggelar rapat terbatas dan tertutup bersama sejumlah pejabat tinggi negara di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini mengatakan rapat tersebut digelar dalam rangka membahas soal pengembangan sumber daya manusia berbasis sains, teknologi, engineering, dan matematik.
Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan sejumlah menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih dalam rangka membahas soal pengembangan sumber daya manusia di bidang sains, teknologi, engineering, and mathematics. Dalam kesempatan itu turut hadir Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto yang menyampaikan arahan Presiden mengenai pentingnya perencanaan SDM yang sejalan dengan pertumbuhan industri nasional. Brian menuturkan saat ini pemerintah sedang melakukan perhitungan yang teliti terhadap kebutuhan tenaga ahli di berbagai sektor, termasuk ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi mineral. Untuk menghitung secara cermat SDM yang dibutuhkan, termasuk juga beasiswa LPDP dan lain-lainnya, itu harus disesuaikan dengan rencana perkembangan industri yang akan muncul di Indonesia, sehingga apa yang dilakukan di perguruan tinggi maupun beasiswa LPDP dan lainnya itu sesuai jumlahnya, supaya jangan ada mismatch antara SDM yang kita siapkan di pendidikan tinggi dengan nantinya pertumbuhan industri. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Ya, Sri dan juga pemirsa, kalau kita ketahui memang Presiden Prabowo Subianto ini selalu melakukan sebuah rapat terbatas dengan beberapa jajaran Kabinet Merah Putih, terus juga memanggil ke kediamannya, bukan untuk mensetrap seperti itu ya, ataupun memberikan hukuman, tapi juga memberikan sebuah arahan-arahan yang terbaik pastinya ya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Apalagi dengan hadirnya Menteri Brian Yuliarto ke kediamannya Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara terkait dengan sains dan juga teknologi, itu juga tadi juga terkait dengan matematik seperti itu ya. Pastinya juga ini segala hal untuk peningkatan dan juga pengembangan sumber daya manusia agar lebih berkembang lagi dengan lebih baik, terus juga agar bisa mengembangkan hal-hal ataupun terkait dengan pendidikan yang sangat luar biasa seperti itu. Betul, memang kalau kita lihat Festi dan pemirsa di mana rapat terbatas yang dilakukan ini H-1 sebelum 1 tahun Presiden Prabowo Subianto ya. Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini kalau kita lihat ternyata membahas bagaimana SDM. Memang dari awal Prabowo Subianto ini menjabat sebagai presiden memang selalu menggaungkan bagaimana ini bisa meningkatkan ya. Ditingkatkan, diunggulkan karena memang ternyata di bidang sains dan teknologi ini namanya era modern, pastinya banyak sekali hal-hal yang berkembang. Harus bisa mengikuti. Betul, dan kita berharap bahwa saja nantinya SDM di Indonesia bisa meningkat. Terlebih memang kalau kita ketahui di program Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini ada Diktisi Saintek, di mana memang ini akhirnya nantinya mahasiswa-mahasiswa bisa berdampak bagi lingkungan, bisa berpengaruh untuk menumbuhkan bagaimana nilai ekonomi di Indonesia pastinya. Daripada tawuran-tawurannya di luar sana, mendingan kita memberikan sebuah adanya komunitas yang baik untuk juga pengembangan sumber daya manusia yang jauh lebih baik lagi. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa, dan masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Di mana krisis politik terbaru di Prancis sementara mereda setelah Perdana Menteri Sébastien Lecornu berhasil bertahan dari 2 mosi tidak percaya berturut-turut di parlemen. Dengan kegagalan upaya untuk menjatuhkan pemerintah, Presiden Emmanuel Macron saat ini bisa bernapas lega sebelum menghadapi tantangan yang lebih besar, yaitu persetujuan anggaran negara menjelang akhir tahun. 2 mosi tidak percaya yang diajukan oleh Partai Kiri Radikal France Unbowed dan Partai Sayap Kanan National Rally ditolak oleh Majelis Nasional Prancis pada hari Kamis 16 Oktober 2025. Mosi utama gagal mencapai 289 suara yang diperlukan untuk menjatuhkan pemerintah, hanya mengumpulkan 271 dukungan. Seandainya gagal, Macron dihadapkan pada pilihan sulit antara membubarkan parlemen untuk kedua kalinya atau mengganti Perdana Menteri untuk 5 kalinya dalam kurun waktu 1 tahun. Situasi ini bermula dari keputusan Macron membubarkan Majelis Nasional pada Juni 2024 yang berujung pada terbentuknya parlemen yang terpecah tanpa mayoritas. Para pengamat menilai kondisi ini telah menimbulkan ketidakpastian politik di salah satu negara yang selama ini dipandang sebagai pilar stabilitas di kawasan Eurozone. Bagi pasar keuangan dan mitra internasional, kondisi politik Prancis yang tak menentu ini memunculkan kekhawatiran atas kemampuan pemerintah untuk melakukan reformasi atau menjaga arah kebijakan fiskal. Ujian berikutnya adalah RUU Anggaran Negara yang harus disetujui sebelum akhir tahun ini di tengah parlemen yang terpecah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Ukraina kembali jadi sasaran serangan besar-besaran dari Rusia. Ratusan drone dan juga puluhan rudal dilepaskan untuk menghancurkan infrastruktur energi di sejumlah wilayah. Sementara itu, Presiden Volodymyr Zelensky bersiap meminta dukungan militer tambahan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, termasuk sistem pertahanan udara dan rudal jarak jauh. Pertemuan diperkirakan berlangsung di Gedung Putih tak lama setelah Trump berkomunikasi langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang disebutnya sebagai langkah awal untuk mengakhiri perang. Serangan terbaru ini merusak 8 fasilitas energi di wilayah Ukraina, termasuk ibu kota Kyiv. Operator nasional Ukrenergo melaporkan pemadaman listrik skala besar, sementara perusahaan energi DTEK menyatakan harus menghentikan ekstraksi gas alami di wilayah Poltava. Perusahaan minyak dan gas negara Naftogaz juga melaporkan infrastruktur gas telah rusak untuk ke-6 kalinya pada bulan ini. Presiden Zelensky mengatakan Rusia menembakkan lebih dari 300 drone dan 37 rudal dalam satu malam, dan menuduh mereka menggunakan senjata klaster serta menyasar kru penyelamat yang sedang memperbaiki jaringan listrik. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan berencana untuk bertemu langsung dengannya di Budapest meski tanggal pertemuan belum ditentukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga di Desa Nelayan Las Cuevas di utara Trinidad berduka setelah serangan di Laut Karibia yang juga menewaskan 6 orang. Venezuela mengecam keras di Dewan Keamanan PBB, menyebut serangan tersebut sebagai eksekusi ekstrajudisial dan mendesak penyelidikan internasional. Di Dewan Keamanan PBB, Samuel Moncada, Duta Besar Venezuela untuk PBB, mengecam serangan yang terjadi di Laut Karibia yang menewaskan 6 orang. Ia menyebut hal itu sebagai serangan ekstrajudisial. Moncada mendesak Dewan untuk memulai penyelidikan atas serangan pembunuhan yang telah terjadi sejak awal September. Menurut pernyataan Moncada, ada 5 serangan mematikan dan total 27 korban terlapor sejak operasi tersebut dimulai. Para pejabat AS menyatakan target tersebut merupakan diduga pelaku perdagangan narkoba. Namun keluarga korban di komunitas pesisir menolak konklusi itu dan meminta penjelasan lebih lanjut. Pemerintahan Presiden Donald Trump menegaskan bahwa mereka merupakan pelaku perdagangan narkoba. Pernyataan itu memicu kontroversi. Demokrat menyatakan serangan-serangan tersebut melanggar hukum nasional dan internasional. Sementara beberapa Republikan meminta bukti lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, delegasi program pertukaran pemuda antar negara atau PPAN 2025 melakukan kortesikal di gedung Teater Wisma Kemenpora RI Senayan, Jakarta. Acara ini menjadi bagian dari pembekalan pra-keberangkatan yang diisi dengan pertunjukan tari tradisional oleh para delegasi. Delegasi Program Pertukaran Pemuda Antar Negara atau PPAN 2025 melakukan kortesikal di Gedung Teater Wisma Kemenpora, Jalan Gerbang Pemuda nomor 3 Senayan pada Kamis 16 Oktober 2025 pagi. Kortesikal ini merupakan bagian dari Pre-Departure Training atau PDT PPAN 2025 yang berlangsung selama sepekan mulai 12 hingga 18 Oktober 2025. Para peserta PPAN yang hadir meliputi 21 delegasi Australia-Indonesia Youth Action Program atau EAYP dan 16 delegasi Shift for Southeast Asian Japanese Youth Program atau SSEAYP. Seluruhnya telah melewati serangkaian seleksi dari tingkat daerah hingga nasional untuk mengikuti program masing-masing. Kedatangan para delegasi ini disambut staf ahli bidang hubungan pusat daerah dan internasional Kemenpora Suyadi Pawiro yang hadir mewakili Menpora Erick Thohir. Dalam sambutannya, Suyadi menyebut forum PPAN diharapkan menjadi batu pijakan bagi para peserta dan bangsa Indonesia secara luas. Kortesikal ini menjadi ajang audiensi menjelang keberangkatan 2 delegasi setelah mengikuti pembekalan. Dalam acara tersebut, para delegasi menampilkan pertunjukan tari tradisional Indonesia. Delegasi EAYP membawakan tari Samandori Aceh, sementara delegasi SSEAYP menyajikan teatrikal tari Biteya dari Gorontalo. Kedua penampilan tersebut mengusung makna kebersamaan dan semangat untuk mencapai satu tujuan. Delegasi EAYP direncanakan berangkat Jumat 24 Oktober 2025, sedangkan delegasi SSEAYP pada pertengahan Januari tahun depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menerima gelar adat Kaicil Kastela dari Kesultanan Ternate saat kunjungan kerjanya ke Maluku Utara.
Gelar tersebut disematkan langsung oleh Sultan Ternate Hidayat M. Syah dalam upacara adat di Kedaton Ternate. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima gelar adat Kaicil Kastela dari Kesultanan Ternate saat melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara. Penganugerahan digelar di Kedaton Kesultanan Ternate, Kecamatan Ternate Utara pada 16 Oktober 2025. Setibanya di Kedaton, Wapres disambut dengan prosesi adat berupa tarian soya-soya dan ritual Joko Kaha atau upacara injak tanah sebagai tanda penghormatan dan penerimaan secara adat oleh masyarakat Kesultanan Ternate. Upacara utama penganugerahan gelar dipimpin Sultan Ternate Hidayat M. Syah yang membacakan naskah penobatan serta menyematkan dastar ngungare dan pin penghormatan sebagai simbol resmi gelar Kaicil Kastela kepada Wapres. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mengajak generasi muda menjadi pemimpin yang jujur dan berani melawan korupsi. Ia menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus selalu jadi prioritas utama, pejabat yang tidak amanah tidak layak mendapat simpati. Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Australia terus menunjukkan perkembangan positif. Hal itu dapat dilihat dari momen pertemuan antara Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Laksamana David Johnston. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sejumlah program strategis, mulai dari pelatihan cyber, peningkatan kapasitas personel, hingga kerjasama dalam penanganan bencana dan operasi militer selain perang. Indonesia juga akan terus aktif menjalankan berbagai misi kemanusiaan di kawasan dan dunia internasional, termasuk pengiriman kapal rumah sakit ke Papua Nugini, bantuan kemanusiaan di Gaza Palestina, serta program pendidikan bagi mahasiswa asal Palestina di Universitas Pertahanan. Dan hingga saat ini memang kerjasama yang sudah dibangun baik antara Australia dengan Indonesia dari kedua pejabat, baik Pak Menhan Syafri maupun Laksamana David tadi menyampaikan pada titik yang memang cukup memuaskan, termasuk tadi juga disampaikan bahwa ada rencana juga untuk pelatihan cyber, termasuk juga bagaimana melakukan kegiatan dalam konteks humanitarian assistance, disaster relief, dalam konteks OMSP yang hingga saat ini sudah dilakukan, termasuk juga kegiatan antara pasukan khusus yang memang sudah berjalan sepanjang hingga saat ini. Lebih lanjut, upaya ini menjadi bukti komitmen Indonesia dalam memperkuat kerjasama pertahanan sekaligus berperan aktif dalam misi kemanusiaan secara global. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mengajak generasi muda menjadi pemimpin yang jujur dan berani melawan korupsi. Ia menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus selalu jadi prioritas utama, pejabat yang tidak amanah tidak layak mendapat simpati. Dalam pidato saat sidang Senat Pengukuhan Mahasiswa Baru dan Wisuda di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada generasi muda untuk menjadi pemimpin yang jujur dan mengutamakan kepentingan rakyat. Ia menegaskan pentingnya keberanian dalam memimpin, tidak takut melawan koruptor, serta selalu peduli pada kesejahteraan masyarakat. Prabowo menyoroti program makan bergizi gratis sebagai contoh nyata kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. Program ini telah menjangkau lebih dari 36 juta penerima manfaat dan menciptakan lapangan kerja melalui ribuan dapur MBG di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, ini prestasi yang tidak sedikit, tidak kecil, dan ini kita dibicarakan di dunia internasional. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati, ya kan? 1 kali peringatan, masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali, apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling koruptor,
manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya percaya itu. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mendukung penuh anggaran untuk program-program yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan tidak segan mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang menyalahgunakan amanah. Prabowo juga mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati dalam pengelolaan anggaran dan tidak menoleransi penyelewengan sedikit pun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktur Utama Sinpo TV Aryawan resmi meraih gelar Doktor Administrasi Publik di Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Kegigihannya dalam menimba ilmu berhasil menuntaskan studi S3 dengan disertasi judul Studi Efektivitas Sistem Aplikasi Sri Kandi di Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan latar belakang keluarga petani, Direktur Utama Sinpo TV, Aryawan, berhasil menyandang gelar Doktor Administrasi Publik di Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Dengan disertai judul Studi Efektivitas Sistem Aplikasi Sri Kandi di Dewan Perwakilan Rakyat, mampu membawa meraih gelar doktor dalam sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Administrasi Publik di Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Dalam sambutannya, Aryawan menyampaikan gelar doktor menjadi bukti bahwa seorang anak yang berlatar belakang ekonomi rendah mampu menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Dirinya menilai faktor ekonomi bukanlah sebuah penghalang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Saya sengaja menulis itu, Prof. Karena dulu, Prof, mereka banyak orang-orang yang menganggap anak petani itu tidak bisa menyelesaikan pendidikan sampai jenjang tertinggi. Sehingga salah satu motivasi saya adalah ingin membuktikan bahwa kita anak petani juga bisa menyelesaikan jenjang pendidikan sampai yang tertinggi. Itu yang menjadi salah satu motivasi saya. Kenapa kemudian saya terus untuk belajar sampai dengan jenjang S3. Karena dulu banyak, Prof, yang meremehkan kami, yang mengatakan bahwa tidak mungkin anak petani itu bisa menyelesaikan pendidikan. Dan ini ingin saya buktikan kepada mereka-mereka yang tidak yakin ketika berbicara soal ekonomi. Padahal pendidikan bukan hanya soal ekonomi, Prof, tapi soal semangat, soal keyakinan. Ketika kita memiliki keyakinan, kita memiliki semangat, kita bisa menyelesaikan. Meskipun ekonomi kita tidak seperti orang-orang yang mungkin memiliki ekonomi yang luar biasa, Prof. Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Profesor Mustopo Bragama, Dr. Muhammad Saifullah mengatakan, untuk mencapai pendidikan tinggi bukanlah perihal pembiayaan, melainkan motivasi. Ia mencontohkan banyak program dari pemerintah dapat membantu mencapai pendidikan tinggi, seperti program KIP untuk tingkat S1 dan program beasiswa utama bagi jenjang S2 dan S3. Saya setuju itu dan saya yakin apa yang dikatakan oleh Dr. Ari ini juga mendapat support dari dukungan atau sistem politik kita gitu. Kementerian Keuangan punya berbagai macam program untuk memudahkan masyarakat kita itu menempuh pendidikan hingga tinggi. Kalau untuk tingkat S1 itu kan ada program KIP untuk yang tidak mampu. Tapi untuk S2, S3 itu ada yang namanya beasiswa utama. Jadi memang saya setuju dengan Dr. Ari bahwasannya pendidikan ini bukan persoalan pembiayaan, tapi persoalan motivasi. Bahkan orang yang memiliki biaya pun itu kadang tidak sampai seperti apa yang diraih oleh Dr. Ari.
karena motivasi dan keinginannya tidak cukup untuk menyelesaikan pendidikan. Jadi untuk harapan saya, seperti yang saya bilang tadi dalam kerjasama, kita harus bisa menyentuh masyarakat tingkat bawah agar mau sekolah, agar mau mencapai pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, kita berdua dan juga dari keluarga besar Sinpo TV mengucapkan selamat kepada Bapak Direktur Aryawan yang juga sudah mengembangkan tugasnya dengan sangat baik ya. Terus juga apalagi dari S1, S2, terus juga sekarang udah ke S3. Ini tugas-tugas yang sudah dilakukan dan dengan beragam kesibukan yang beliau hadapi seperti itu ya. Tapi tidak lepas dengan yang namanya pendidikan. Ini juga sangat menginspirasi dan kalau kita lihat yang bisa kita garis bawahi adalah beliau ini adalah seorang anak petani yang sebelumnya sempat diremehkan, sempat dicaci dan juga apakah bisa seorang anak petani bisa mendapatkan sebuah gelar menjadi seorang dokter seperti itu ya. Tapi Bapak Aryawan ini bisa membuktikannya kepada anak-anak ataupun orang-orang di luar sana yang sebelumnya pernah mencaci maki siapapun orang tuanya, apapun latar belakang dari teman-teman kita dan juga siapapun Anda di mana gitu ya, seperti itu, siapapun dengan pekerjaan apapun kita semua bisa meraih pendidikan dengan setinggi-tingginya. Betul, dari seorang Bapak Aryawan kita bisa belajar bahwasanya ternyata kalau sudah niat, ada motivasi untuk mencapai ada kemauan tinggi. Segala hal-hal yang kita inginkan ini pasti tercapai. Dimana memang kalau kita ketahui S1 dari Bang Ari bahkan S2-nya sampai 2 kali sidang pemirsa. Betul. Dan sekarang S3 kita berharap bahwasanya ini menjadi contoh generasi muda bagaimana ternyata pendidikan nomor 1 untuk mewujudkan segala cita-cita. Karena memang ternyata ini luar biasa sekali tengah kesibukan, di tengah banyaknya lika-liku kehidupan ya, masih memikirkan pendidikan bagaimana sangat penting untuk meningkatkan kehidupan kita. Kalau kita lihat orang-orang kan udah usia misalnya kayak gitu, tapi kalau kita lihat dari semangatnya dari Pak Aryawan sebagai seorang direktur Sinpo TV ini dengan banyak sekali kehidupan, pekerjaan yang harus dijalani, tapi pendidikan tetap nomor 1 dan juga kalau bisa sekarang kenapa tidak seperti itu ya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.